Wah, nama Jokowi terseret dalam bisnis skandal PCR. Pengamat politik Rocky Gerung melayangkan kritik tajam terkait keterlibatan Menteri BUMN Erick Thohir dalam skandal bisnis PCR. Belum lama ini, Erick Thohir bahkan membuat sebuah pernyataan yang ramai menjadi sorotan banyak pihak terkait penetapan harga tes PCR. Erick Thohir mengungkapkan bahwa penentuan harga tes PCR ternyata diputuskan saat rapat terbatas bersama Presiden Jokowi. Dalam artian, harga tes PCR yang sempat melambung tinggi di awal pandemi COVID-19 ternyata juga diketahui dan diputuskan oleh Presiden Jokowi. Menurut Erick Thohir, tak mungkin dirinya mengambil keuntungan jika keputusan harga PCR ditetapkan oleh Presiden. Menanggapi hal tersebut, Rocky Gerung menilai bahwa keputusan harga tes PCR yang diputuskan dalam rapat kabinet ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak memiliki kepekaan terhadap daya beli rakyat. Pemerintah tidak punya kepekaan terhadap daya beli rakyat dan memutuskan suka-sukanya itu, ujar Rocky Gerung seperti dikutip kabar Besuki dari kanal YouTube pribadinya pada 20 November 2021. Menurutnya, yang menjadi permasalahan saat ini adalah mengapa baru akhir-akhir ini Erick Thohir mengungkap bahwa harga tes PCR diputuskan dalam rapat kabinet. Rocky Gerung berpendapat bahwa seharusnya pemerintah memberikan tanggung jawab untuk menentukan harga PCR kepada Kimia Farma yang bekerja pada bidangnya, bukan malah membuat sebuah perusahaan baru. Inilah yang akhirnya memperkuat dugaan bahwa Erick Thohir memang sengaja mengambil keuntungan lewat perusahaan baru yang menjalankan bisnis PCR. Jadi, ada semacam penipuan publik. Kan mestinya diberitahu kalau harga dulu sangat tinggi karena berbagai alasan, dan harus ada keterangan alternatif kenapa tidak diberikan kepada Kimia Farma, kata Rocky Gerung. Pernyataan Erick Thohir yang menyebut bahwa keputusan harga PCR ditentukan dalam rapat kabinet ini juga diartikan bahwa Erick Thohir telah melempar bola panas dan menyeret nama Presiden Jokowi. Karena menurut Rocky Gerung, pernyataan tersebut sama halnya dengan mengatakan bahwa keputusan akhir soal harga tes PCR ada di tangan Presiden. Itu artinya Erick Thohir mau bilang yang memutuskan terakhir adalah Presiden. Masalahnya sekarang, kenapa Presiden tidak diberi bahan perbandingan, harga perbandingan dan alternatif? Jangan Erick Thohir nyalahin Presiden. Presiden gak ngerti semua hal, ungkap Rocky Gerung. Rocky Gerung berpendapat bahwa seharusnya sejak awal Erick Thohir mengatakan bahwa keputusan tentang harga tes PCR itu dibuat sendiri oleh pihaknya dan Presiden mendengarkan masukan tersebut. Kan gak mungkin Presiden tahu detail dari soal-soal beginian. Tapi kalau Presiden diam selama berbulan-bulan, itu artinya dia setuju dong. Jadi, di situ terlihat saling tipu di antara kabinet, pungkas Rocky Gerung. Luhut tak bisa ngilak lagi. Luhut terbukti memiliki saham di PT GSI yang terindikasi kong-kali-kong bisnis PCR di tengah kesulitan rakyat akibat pandemi. Jokowi kok diam saja? Harus bereskan semua pejabat yang terlibat dalam bisnis yang memainkan dan membingungkan rakyat ini. Reaunews.com. Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YLBHI Asfinawati mengatakan penjelasan dari Jody Mahardi yang tak lain merupakan juru bicara Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan soal kepemilikan saham Luhut di PT GSI menunjukkan memang ada peran Luhut Binsar Panjaitan dalam bisnis PCR.
Luhut menerima manfaat yang lebih kecil. Poinnya adalah terindikasi tidak jujur, meski sahamnya di PT GSI hanya 10%, ujar Asfinawati saat dihubungi pada Senin lalu. Menurutnya, sejumlah pejabat pemilik manfaat itu, meski memiliki persentase saham yang kecil, tak menutup kemungkinan hal tersebut bisa berpengaruh pada bisnis PCR di Indonesia selama ini. Menurutnya, keterlibatan Luhut bisa dibuktikan dengan kepemilikan saham 10% tersebut. Dengan bukti itulah, baik Luhut dan menteri lainnya yang terlibat bisa disangkakan melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme atau KKN. Baik Perpres Beneficial Ownership dan Undang-Undang tentang pemerintahan yang bersih dari KKN semangatnya membuktikan dan larangan. Jadi, nepotisme itu tidak harus membuktikan ada korupsi, ucap Asfinawati. Perpres Beneficial Ownership yang dimaksud Asfinawati itu adalah Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang penerapan prinsip mengenali manfaat dari korporasi dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme. Namun dalam perpres itu, pemilik manfaat diatur memiliki saham lebih dari 25%, hak suara lebih 25%, menerima keuntungan lebih dari 25% dari laba per tahun, serta memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan atau memberhentikan anggota direksi dan anggota Dewan Komisaris. Meskipun persentase saham terbilang kecil, Asfinawati menilai ada jalan untuk mencari dugaan pelanggaran perpres tersebut. Bisa banget disangkakan melanggar Perpres Beneficial Ownership, kata Asfinawati. Perpres itu menjelaskan bahwa pemilik manfaat sebagai orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada korporasi, memiliki kemampuan atau pengendalian korporasi, berhak dan atau menerima manfaat dari korporasi, baik langsung maupun tidak langsung. Selain itu, Asfinawati juga ikut mengkritik sejumlah menteri pemerintahan Presiden Jokowi yang diduga terlibat bisnis PCR selain Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, diantaranya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Asfinawati menjelaskan larangan berbisnis bagi pegawai negeri atau ASN dikarenakan kekhawatiran akan konflik kepentingan dalam bisnis tersebut. Menurutnya, pemerintah dalam hal ini Jokowi selaku presiden harus turun tangan sekaligus menyelesaikan masalah tersebut sesuai hukum. Dugaan konflik kepentingan ini perlu ditanggapi serius oleh pemerintah, mengingat jabatan-jabatan menteri tersebut, ujarnya. Sebelumnya, pendahulu Asfinawati, ex-direktur YLBHI Agustinus Edi Kristianto menyebut sejumlah menteri pemerintahan Presiden Jokowi diduga terlibat bisnis tes PCR. Para menteri itu terafiliasi dengan PT GSI, penyedia tes COVID-19 di Indonesia. Di samping itu, dugaan kepentingan bisnis tertentu melalui kebijakan di tengah pandemi COVID-19 juga digaungkan oleh koalisi masyarakat sipil untuk kesehatan dan keadilan. Koalisi juga mendesak pemerintah bersikap transparan tentang besaran harga PCR di Indonesia. Diberitakan sebelumnya, PT Genomik Solidaritas Indonesia atau yang disingkat dengan GSI yang menjadi perusahaan penyedia tes COVID di Republik Indonesia itu disebut didirikan oleh Luhut Binsar Panjaitan dan 8 pemegang saham lainnya. Namun juru bicara Menko Marves Jody Mahardi menegaskan tak ada konflik kepentingan dari keterlibatan Luhut Binsar Panjaitan di PT GSI tersebut. Jody mengakui memang sebelumnya ada sejumlah pengusaha yang berniat membantu penanganan pandemi pada awal 2020.
Para pengusaha tersebut mengajak Luhut mendirikan PT GSI yang fokus melayani tes COVID-19. Jody menyampaikan, PT GSI tidak pernah membagikan dividen, termasuk untuk Luhut bin Sarpanjaitan. Keuntungan digunakan untuk menggelar tes COVID-19 gratis secara massal. GSI ini tujuannya bukan untuk mencari profit bagi para pemegang saham. Sesuai namanya, GSI ini Genomik Solidaritas Indonesia. Memang ini adalah kewirausahaan sosial, ujar Jody pada Senin lalu.